Ini gue nggak pernah ngomong, ini eksklusif nih gue cuma ngomong ke lo. Hmm. Jadi waktu itu sempat ada sosok lah, gue nggak bisa sebut nama bahkan jabatannya apa, tapi ini cukup sesuatu lah gitu. Terus gue sempat kecewa banget, sedih banget, dan gue cuma bilang, di dalam hati manusia tuh pasti selalu ada yang kosong. Yang I'm a Christian if you don't mind I'm saying, Iya iya iya. yang dimana menurut gue kekosongan itu hanya bisa diisi oleh the presence of God, kalau buat gue ya. The presence of Jesus Christ kalau di gue. Dan gue percaya yang tadi gue bilang the powerful book yang gue baca is a Bible gitu. Karena memang di Alkitab itu ditulis bahwa jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Hey everyone, kembali kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey, dan di sini kalian juga bisa mendengarkan cerita ataupun bercerita. Dengan cara seperti apa sih cara kalian untuk bercerita? Kalian boleh tulis di komen bawah, kalian boleh cerita apapun agar siapapun nih yang mendengar cerita kalian, siapa tahu nih mungkin dari kalian ini salah satunya yang lagi mengalami ataupun lagi mencari solusi. Siapa tahu dengan cerita kalian mereka mendapatkan inspirasi ataupun mendapatkan jalan keluar. Langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita, Anggi Pasaribu. Yeay. Gitu kan kayak lagi apa di live show gitu kan, tepuk tangan. Aduh, lucu banget. Thanks for coming, Anggi. Thanks for having me juga loh. Gimana ceritanya itu? Apanya? akhirnya nama gue bisa masuk dalam radar TPS. Nggak apa-apa nih gue cerita nih. Jadi gini, gue percaya bahwa jalan Tuhan, dia gini, gue selalu gini, kalau misalnya ini kan dekat-dekat akhir bulan, gue selalu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan berikanlah saya narasumber atau bintang tamu yang engkau izinkan dan engkau hendaki. Dan tiba-tiba entah gue dari scroll lah, tiba-tiba gue tiba-tiba iseng, gue punya misalnya Google Gemini nih, gue promosiin lu ya Google. Terus gue punya ChatGPT, gue iseng aja ketik gitu. Nah, siapapun yang keluar, gue coba, dan puji Tuhannya gue bisa ketemu sama lu hari ini. Keluar nama gue ya? Keluar nama lu gitu. Gue pakai tuh ChatGPT mulai hari ini. Enggak, tapi karena gue percaya, karena gini, gue awalnya itu gue stres nyari bintang tamu awal-awal podcast ini karena gue ngerasa kayak aduh, gue nggak punya koneksi, nggak punya apa-apa. Nah, akhirnya gue sering berdoa sama Tuhan kayak gitu dong, Tuhan berikan saya bintang tamu yang engkau hendaki. Selalu itu tiba-tiba muncul aja. Kayak bulan depan nih, tiba-tiba muncul lagi siapa gitu, dan gue juga, kok bisa kayak gitu, aku bisa kayak gitu ya, gitu. Oh iya. Gue sering kayak gitu. Nah, so, BTW, terakhir itu, lu itu sempet ke Eropa ya? Iya, baru balik nih gue. Itu ngapain sih? Lo adalah orang pertama yang gue temui dibandingkan mereka begitu gue mendaratkan kaki Serius di lo? tanah air. Iya, gue aja baru ketemu mereka nih. Hah? Lo yang pertama. Nggak jadi spesial. Nggak dianggap spesial, ngakak. Nah, tapi itu ngapain ya di Eropa? Kalau gue emang sering bolak-balik kan biasanya ada urusan sama kerjaan, studi, terus visit family. Jadi memang sering kali kayak gitu. Wow. Gitu. Dan sempet dari tim lu kasih tau gue bahwa lu itu suka ke luar negeri atau ke Eropa, salah satunya adalah lu suka kayak ke library, perpustakaan Iya, gitu. suka banget gue. Di Why sana, ya gitu? Kenapa? library di sana gede-gede ya? Maksudnya Gede-gede. bener-bener yang kayak lebih lengkap banget daripada di sini gitu Iya. nggak sih? Dan di sana tuh ya kalau orang ke library atau enggak lihat toko buku, surprisingly tuh mereka tuh bener-bener masuk baca, keluar bawa buku, atau enggak ada yang datang bawa buku, balikin terus pinjem lagi, atau enggak mereka jual bukunya, ntar duit second gitu kan ya, ntar mereka beli buku lagi gitu. Itu yang gue kayak amazed, oh pantesan mereka pinter-pinter ya gitu. Salah satunya kenapa gue suka pergi ke luar negeri tuh memang gue suka bikin perbandingan sendiri sih. Apa sih yang bagus dari negara ini, yang kurang dari kita, tapi yang bagus dari kita yang mereka nggak punya gitu. Jadi bisa bersinergi nih nanti ke depannya gitu. Dan itu kayaknya salah satu cara lu untuk mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah konten atau sesuatu kali ya? Iya. Jadi gue nggak bisa tuh pergi ke luar negeri cuma buat jalan-jalan. Jadi kalau gue pergi ke luar negeri tuh, kalau emang bener-bener untuk jalan-jalan, itu plannya dari jauh-jauh hari. Misalnya gue emang pengen bawa keluarga gue atau anak gue ke Australia, ya udah emang pure buat jalan gitu di sana. Tapi kalau nggak ada plan yang liburan, biasa tuh gue lama tuh, bisa 3 minggu, 1 bulan, gue ngambil course, ngambil kelas, atau enggak gue ada studi banding, atau gue nyari tempat yang
kira-kira bisa bikin apa di sana gitu-gitu. Tapi saat itu keluarga diajak juga, maksudnya anak dan sebagainya nggak? Enggak, karena kan harus sekolah tuh dia. Nah Mmm, paling tahun depan tuh kan gue harusnya balik lagi ke mmm. Belanda tuh. Kalau misalnya balik lagi kemungkinan gue pengen coba bisa nggak ya di cocok logi, misalnya Mhm. harus 3 minggu, entar dia datang di seminggu terakhir jadi bisa sekalian pulang bareng, Wow. misalnya gitu. Tapi apa ya, gue ngerasa, di Indonesia ini kayak di dunia hampir ya mulai merambat bahwa kayak minat untuk baca buku itu makin kurang nggak sih? Iya, lumayan. Nggak Iya. tertarik karena nggak ada gambar gitu Iya, kan. heeh heeh. Iya, gua tuh kemarin pas gua di mana ya, di Irlandia, gua belum cerita sama mereka sih anak-anak itu. Kasihan. Gua belum cerita. Kayak gua ngelihat kasihan banget ini negara. Karena Oh ya? Ireland tuh nggak pernah jadi destinasi gue. Tapi karena memang saat itu gue diminta untuk berangkat ke sana, Oke mau ngapain sih gitu. Akhirnya gue jelajahi tuh dan gue pelajari tuh budayanya. oke. Terus lu tau nggak orang-orang Irish ini orang-orang yang bisa dibilang tuh nggak terpandang, Mhm. orang-orang yang pergi harus beremigrasi sepanjang hidupnya dia untuk punya kepastian hidup. Oh, Beda sama kita yang kita punya masa depan gitu di sini. Tapi pada akhirnya banyak hal di dunia ini itu dampak yang dirasakan itu karena adanya mereka loh di wow. balik layar. Termasuk presiden-presiden Amerika Serikat tuh konsultannya mereka tuh rata-rata Irish people gitu. Oh, oh, Penemu-penemu obat, vaksin misalnya atau enggak, monorail apa segala macam itu juga mereka. oh, Di situ oh. jadi gue belajar kalau negara kita mau maju, kalau Indonesia mau maju yang paling pertama harus lu ubah adalah minat baca pendidikan. Nggak bisa lagi lu hidup cuman karena pengen, yang penting gue bisa makan hari ini, kan prinsip ya kan, mindset itu tuh. Iya iya Ya udahlah gue hidup yang penting besok gue masih bisa makan, yang iya penting hari ini gue bisa makan, oh nggak iya bisa. iya Lu gimana hidup jangka panjang, anak iya. lu gimana, keturunan lu gimana, caranya gimana, lu bisa punya duit kalau lu punya kerja gimana caranya kalau lu punya, ijazah, gimana cara punya ijazah kalau lu sekolah. Dari lu Mmm, punya pendidikan, lu punya masa depan yang panjang, itu tuh yang gue pelajarin. mmm. Daya tarung dan daya juang itu gue dapatnya tuh justru kalau gue lagi berangkat keluar, karena kan gue minoritas, Iya 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 iya, kan? paham paham. Jad Dan gue juga kayak mungkin teknologi zaman sekarang itu mempermudah untuk iya orang membaca ya, itu ada iya nama iBook dan sebagainya. Tapi iya, bukan justru, tapi ada iBook pun juga nggak mengubah banyak hal juga ya, enggak. ternyata ya? Kalau kayak Kindle gitu ya, Iya iya. meskipun gue punya Kindle tapi gue masih lebih suka buku fisik karena kayak, apa mungkin gue aneh aja kali ya, baunya tuh Ya beda, ya, terus lu pegang bentuk fisiknya gitu. Beda deh pokoknya dengan lu ngobrol sama orang yang suka baca, dibanding lu ngobrol sama orang yang nggak suka baca, auranya tuh beda, mmm, value-nya beda, cara dia bersikap tuh elegansinya tuh akan berbeda gitu. Makanya kalau emang lu pengen maju ya lu belajar baca, apa aja deh. Kan orang suka nanya, "Baca apa Gi? Apa politik? Apa buku apa?" Enggak, apa aja deh. Lu mau baca novel kek, lu mau baca biografi kek, yang penting lu baca gitu. Ya nggak sih? Lu suka baca nggak? lumayan lumayan. Itu kan buku-buku tapi kalau gue jujur ya, gue itu suka, berbau dengan kayak di Turki itu kayak sufistik gitu loh, yang kayak gitu Oh, gue demen, lu berbau suka? dengan spiritual karena buat gue, masih banyak rahasia-rahasia di Dunia semesta ini. ini, di dunia ini yang selalu, tertutup gitu. Oh iya iya, benar benar. Dan lu ngerasa nggak sih kayak misalnya pengetahuan itu seperti gunung es gitu Mas ya, Mmm, sesuatu hal yang kelihatan di luar kayak Titanic gitu kan, mhm kelihatannya kecil gitu kan, kelihatannya mhm. kecil pas dilihat ke bawah itu gede banget. Nah, Iya iya, yang gede ini sebenarnya kalau gue lihat itu justru lu dapatnya itu dari baca buku, baca. Iya, right? benar benar. Awalnya suka baca buku apa ya? Kalau gue tuh dulu SMA emang gue demen baca biografi, kayak Oke. siapa ya, kayak misalnya si Nelson Mandela gitu. Mmm, Terus gue suka bacain ceritanya Condoleezza Rice gitu, orang kulit hitam pertama, terus dia jadi orang yang sangat dipercaya sama George Bush. Komik gue juga suka sebenarnya. Terus kayak buku-buku novel anak-anak itu juga gue suka. Nah akhirnya itu kebablasan lah sampai sekarang. Nah yang waktu itu gue susahnya belajar baca tuh baca novel Inggris tuh agak susah tuh gue. Tapi gue berdoa juga, ah, serius? gue berdoa juga. Gue kayak, "Aduh Tuhan, gimana ya caranya kok gue baca satu halamannya berat banget ya?" Gitu. Kagak kelar-kelar gimana sih cara bacanya, itu aja tuh gue doa gitu. Oh, serius? Iya gue baca Oh. buku, milih baju tuh gue doa pokoknya. Ah, serius? Iya. Lu lagi bercanda nggak sih? Apa, enggak gue Oh, beneran tanya serius? itu sama Oh, anak-anak gue. oke. Jadi memang dari kecil gue terbiasa apa-apa tuh gue berdoa aja. Dan berdoa itu kan nggak perlu lo harus kelihatan sama orang. Karena buah tuh nggak akan bohong kok gitu. Kayak gue Right. nanya, iya kan?
Terus gue kayak insting gue udah baca aja lah. Akhirnya kebablasan nih sekarang tuh baca buku jadi suatu hal yang kayak lu makan gitu sebenarnya. Kemarin gue Oh. di pesawat orang tuh nonton gitu ya. Gue jarang banget nonton di pesawat gitu. Gue baca buku, tidur, baca buku lagi. Satu novel habis gue. Oke. Begitu. Buku apa sih yang ngubah hidup lu banget? Alkitab, cie asik. Banyak Instagram. That's true loh by the way. Gitu. Serius? That's yeah. It sounds cliche but it is. Oh wow. Every time I read the Bible itu gue kayak rasa deng. Gitu. Iya. Gue nggak bermaksud mengkristenisasi tapi kayak the most I know. powerful book in my life ya for me Oh. is the Bible. Karena ntar itu akan gue sambung-sambungin sih. Oh, sebelum kita ngomongin spiritual lebih dalam, Oh iya oke. justru gue lihat tahun ini ya, lu itu apa sih namanya? Tadi lu sempat cerita di sini sebelum syuting apa lomba lari High Rocks ya? itu setahun 5 kali Oh atau enggak. gimana? Gue 5 event ya, nggak salah. Iya tahun ini tuh gue 5 kali race yang nggak pernah ada di kepala gue itu. Gue lari 10K 3 kali. Terus High Rocks, terus terakhir banget tuh akhirnya gue half marathon kemarin 21 kilo. Udah mau mati gue. Hah, mau mati? Sumpah kaki gue kayak udah mau patah. Gue cuma kayak gila sih ini. Ini kalau gue cuma bilang Tuhan gue fix gue nggak bisa nih kalau tanpa Tuhan nih. Pas gue lagi pegang lutut, gue sampai bilang Tuhan Yesus nih pokoknya lutut gue gimana caranya nggak boleh cedera, nggak boleh kita malu-maluin Tuhan gue gitu. Harus finish strong, harus finish strong. Dalam namanya gitu, gue tumpang tangan ke bagian tubuh gue gitu. Ya believe it or not ya emang begitu adanya, gimana dong? Wow, gue nggak nyangka banget ketika lu olahraga yang lu suka adalah lari gitu. Sedangkan kan banyak mayoritas perempuan tuh antara yoga, gym, body combat, ya whatever gitu. Tapi apa sih yang bikin lu suka sama lari itu sendiri? Kalau lari, itu sebenarnya simple as gue tuh food fetish. Jadi gue selalu melihat perempuan yang cantik itu kakinya jenjang. Oke. Simple kayak, ini kayak PA gue nih, gue bilang, Cak, lo kenapa gak pakai skinny jeans sih gitu? Gue gak tahu apakah dia gak pede karena kakinya kecil apa enggak. Gue bilang, enggak, kaki lu tuh bagus, kakinya kan ramping gitu. Set, tuh kayak kalau pakai skinny jeans. Food fetish gitu, makanya gue suka lari karena gue ngelihat kayaknya kalau orang lari tuh kakinya bagus ya gitu. Sesimpel itu aja sih. Tapi ya ngerasa gak sih ketika olahraga apapun, tapi terutama kayak lari yang lu bilang bahwa lari itu kayak salah satu tempat lu untuk me time gak sih? Iya, olahraga ya. Iya kan, me time buat diri lu, bahkan lu kayak lu bisa self talking dalam diri lu ketika lu lari. Ngalamin hal itu gak sih? Iya. Pokoknya kalau gue lari selain gue menikmati pemandangan, ya biasanya gue ngobrol dan gue suka melakukan refleksi terhadap diri gitu loh. Sesimpel ya, pas kemarin gue HM. Gue tuh cuma berdoa gimana caranya ya Tuhan ya itu jam 7 matahari jangan terlalu bersinar. Karena kalau udah panas terik, itu kan sesek ya di sini ya. Oh iya. Itu bahkan pas jam 7, pas setengah 8-an gitu, itu tuh angin kencang banget, mendung, kencang hush gitu. Itu semua pelari di belakang gue kayak gitu. Gue percaya itu gak kebetulan sih. Gue percaya itu Tuhan yang kasih. Jadi gue selalu melihat pada saat gue lagi lari itu banyak hal yang bisa gue syukuri. Makanya kenapa gue suka melakukan itu. Dan lari itu kayaknya lu itu dalam lari itu lu bisa mendapatkan insight ataupun new enlightenment, bahkan kayak ide-ide ataupun persoalan-persoalan hidup lu kayak dapet solusi pas lu lagi lari kayak gitu-gitu. Lari, baca, makanya hati-hati nih anak-anak gue pokoknya kalau si Anggi udah kebanyakan olahraga wah mati kita gitu. Udah banyak mau nih ntar lagi nih gitu. Wow. So today let me get to know you better. Gue penasaran deh. Childhood lu sendiri seperti apa ya? Childhood lu sendiri masa kecil. Masa kecil gue kayak gimana? Gue banyak sendiri sebenarnya. Oh, wow. So my parents we have they have 3 children kan. I'm in the middle. My sister is a doctor. She's very smart. Berpintar. Adik gue tuh insinyur, orang IT. Gue nggak jelas mau jadi apa. Pengennya waktu itu kuliah masuk di MMC, Mickey Mouse Club di Amerika. Pengen jadi artis. Bokap gue bilang enggak. Jadi gue terbiasa dari kecil itu nggak dianggap sama orang. Apa? Nggak dianggap sama orang. Oke. I think like my mom and my dad itu adalah 2 figur yang paling sayang sama gue apa adanya dan mereka selalu bilang Anggi tuh cantik kok. Dulu kan gue kurus kecil, coklat gitu kan. Kalau upacara tuh selalu ditaruh di belakang. Padahal kan dulu anak-anak kan pengennya upacara di depan ya. Sekarang gue baru bersyukur pada saat gue udah mulai SMA gitu atau SMP. Gue seneng banget gue di belakang. Gue bisa main gak ketahuan. Gue gak kena panas matahari gitu kan. Blessing in disguise. Jadi gue tuh memang terbiasa dari kecil gak punya siapa-siapa.
Gue sering kali tuh disalahartikan sama orang. Gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak disukain gitu. Jadi itu yang melatih diri gue dan membuat diri gue tuh gue nggak bisa bersandar sama siapapun sampai detik ini. Nggak ada tuh yang namanya penyangga hidup yang eternal tuh nggak ada. Sementara sekarang ini kan orang tuh selalu berusaha mencari pegangan. Ya, Gue right. harus pegang si A Setuju. nih biar gue aman. Gue Ya. harus punya ini nih biar gue safe. Nggak bisa bos. Ya, ya, Andalan hidup gue tuh udah cuman Tuhan gue doang gitu. ya. Karena gue percaya pada saat gue ngandalinnya manusia gue pasti kecewa deh. Karena we all human, we have no capability to not disappoint people gitu. Tapi by the time gue trust my faith sama my life ke Tuhan tuh, entar dia aja tuh yang pelihara gue, nggak tahu dia kirim orangnya siapa Ya, right. untuk Benar. jagain kayak gitu-gitu. Jadi my childhood itu sebetulnya gue penuh kasih sayang papa mama, tapi gue nggak punya temen. Temen gue dikit banget. And I'm very introvert. So I found my peacefulness, do the reading, dancing, listen up to the music, and praying gitu. Wow. Kayak gitu sih sebenarnya yang membentuk gue akhirnya. Oh, tapi lu sempet tadi bilang masa kecil lu itu, ngerasa sendirian dan sebagainya. What happened? Apa yang terjadi gitu maksudnya? Karena gue nggak Sedangkan sorry ya gue mmm, potong. Sedangkan lu tadi sempat bilang bahwa, lu ngerasa bokap nyokap tuh sayang banget sama lu, tapi lu ngerasa sendirian itu apa yang terjadi sebenarnya? karena kan even though mereka sayang sama gue, mereka kan punya 3 anak ya, yang Hmm, dimana gue saat itu kan ngelihat jangan sampai gue membebani mereka gitu. hmm, Karena gue nggak tahu gue mau jadi apaan. Gue nggak tahu gue kayaknya nggak membanggakan nih gue suka ini gitu. Eee, jadi gue selalu menutupi itu sendirian. Jadi gue merasa sendiri. Gue sering kali feeling lonely karena gue kayak nggak ngerasa bisa bercerita sama siapapun apa yang ada di hati gue. Dan banyak yang suka menyalahartikan perbuatan gue kan. Misalnya gue ngasih lo dan itu sampai besar, sampai sekarang pun perbuatan baik gue sering kali disalahartikan sama orang. Misalnya gue ngasih lo, ini deh botol minum gitu. Ini si Anggi kayaknya mau ngontrol gue deh. Kayak Anggi ada maunya deh sama gue deh. Lu jangan terlalu deket dia sama Anggi, dia bahaya. She's very powerful loh, hati-hati gitu. Nah waktu kecil juga kayak gitu sama gitu. Pada saat gue nice sama orang atau baik apa segala macam, ih dia tuh cari perhatian apa segala macam. Dulu kan anak kecil nggak kayak sekarang kita bisa mengontrol itu semua kan. Waktu kecil akhirnya kan dimusuhin, nggak punya temen. Gue nangisnya ke Tuhan, karena kalau gue nangisnya ke papa mama gue, ntar mereka khawatir, ntar gue dipindahin sekolah, enggak. Jadi gue menjalani itu semua tuh sendiri, tapi gue merasakan pembelaan Tuhan tuh ada aja. Semakin gue dijauhin sama orang, semakin Tuhan promosiin gue. Entah gue jadi ketua kelas lah, entah gue jadi wakil ketua OSIS lah wow, gitu. Sama kayak sekarang. Semakin orang misunderstanding gue dan berusaha menggeser gue atau berusaha untuk menjorokkan gue atau segala macam, baik secara sadar atau nggak sadar, oke, di situ sebenarnya pembelaan dan promosi Tuhan tuh justru datang sama gue dan dipertontonkan ke orang. wow. Gitu. Kayak gue ngerasa omongan lu itu kayak, kita itu kadang-kadang nggak apa ya, kalau bahasa lu adalah kalau gue tangkap adalah kayak, no no no, gue kayak nggak berhak membela diri gue, tapi Tuhan yang Gue berhak nggak ya. membela diri gue. Dan itu gue selalu nangisnya tuh sendiri. Gue kan nggak maksud gini ya. Kan gue kan cuma pengen nolong hidup orang jadi lebih baik. Ternyata memang semakin ke sini, memang ada orang-orang yang nggak pantas dan bukan nggak pantas, sorry. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa lu tolong. Ibaratnya kalau in my Bible itu ada verse yang saying, lu nggak bisa kasih mutiara ke babi. Wow, gue ngerasa kayak omongan lu kayak gini, eee, bukan nggak pantas atau tidak layak ditolong, tapi gue justru ngerasa kayak kata Tuhan bilang, "No no, Anggi, no, bukan waktunya, gue untuk nolong dia." Karena kan kita percaya ya bahwa pertolongan kita pun juga pertolongan Tuhan gitu. Iya, Kita kan iya, sebagai dalam tanda petik, tangannya Tuhan juga kan. iya. Kayak Tuhan bilang kayak, "No, Anggi, belum waktunya gue juga ngebantu dia, jadi lu jangan bantu-bantu Iya, dia lu dulu." jangan pengen jadi kayak pahlawan kesiangan Iya kayak iya gitu. iya Ada iya. proses yang belum Iya iya. selesai. Cuman I think God is appreciate every kindness yang kita mau lakukan ke orang lain sih sebenarnya gitu. Wow, Tapi kayak gitu-gitu. Cita-cita gue dari dulu cuma pengen gimana caranya kalau misalnya gue ketemu sama orang mereka bisa bisa lebih baik lah. Mereka yang punya masalah dengan keluarga bisa hidup berdamai dengan keluarganya, dengan papa mamanya bisa hidup berdamai. Mereka yang tadinya malas sekolah bisa lulus jadi right. sarjana. Mereka yang nggak punya kerjaan, at least lu bisa kerja dulu deh untuk lu bisa menghidupi diri lu sama orang lain, sama keluarga lu yang deblak gitu. Tapi ternyata kan dalam perjalanannya nggak semua orang bisa menangkap perbuatan baik lu itu emang untuk hal yang baik. Bisa nganggap karena lu ada maunya atau mungkin menganggap emang sudah kewajiban lu untuk berbuat baik sama mereka kayak gitu kan. Wow wow. Iya Wow, kan iya gitu. iya, setuju. Kalau lu bisa balik ke masa lalu gitu, kita ngomong ada time travel gitu Hmm. ya.
Kalau lu bisa balik ke masa lalu dan lu pengen ketemu lu di usia berapa ya? Gue nggak mau balik ke masa lalu gue sih. Kalau misalkan Misalkan bis ya, mungkin waktu itu gue nggak ada sih ya, karena gue enjoy every moment in my life gitu loh. oke. Tapi kalau lu bisa Nah, balik ke ketemu diri lu masih kecil, lu peluk dia dan lu kira-kira ngomong apa ya sama dia? lu santai aja gitu. Oh, Mungkin wow. gue akan meluk, perjalanan hidup lu tuh bakalan berat nih di depan, tapi lu santai aja, lu nggak usah bawa ke hati gitu. Gue kan apa-apa gue bawa ke hati ya gitu, Mhm, nggak usah bawa ke hati. Kalau sekarang mah enggak, kalau iya. sekarang gue udah kayak, cincai gitu kan. Orang mau kayak gimana kayak, gue bisa kayak gitu. Kalau dulu kan kayak, kok dia kayak gini ya, kok dia gitu. Udah lu bawa santai aja, enjoy the process, enjoy the Berarti dengan moment. masa kecil lu seperti itu, lu sempet di masa kecil itu kayak ngerasa kayak depresi atau ngerasa gimana banget dong ya? Depresi enggak, sedih iya. Gue pernah punya pertanyaan kayak, "Lu kenapa sih Tuhan mau gue hidup?" Tapi gue nggak pernah mau bunuh diri gitu. Iya ya. Cuma gue pengen minta Tuhan bunuh gue waktu itu, saking gue sedihnya kayak, gitu. Tapi ya pada akhirnya gue menyadari bahwa setiap hal yang gak enak di hidup gue itu sebenarnya kan untuk nolong mereka yang kayak gue nantinya, gitu. Oh. Kejadian apa yang membuat lu akhirnya, komunikasi sama Tuhan atau ngomong sama Tuhan kayak, "Tuhan mendingan lu bunuh gua aja deh." Kejadian apa sih yang membuat lu sampai Pengkhianatan ngomong kayak gitu? Hah? pengkhianatan, gue paling gak bisa tuh. I hate people yang gak punya prinsip dan akhirnya berkhianat, gitu. Itu sakit banget buat gue, karena itu orang yang bener-bener gue trust dan itu satu komunitas juga kan, yang di mana gue Mmm, nggak nyangka waktu itu, gila itu sakitnya minta ampun. Tapi, pada saat gue memahami dan gue mengerti itu, akhirnya gue menyadari bahwa semakinlah gue nggak bisa berharap sama manusia. Karena manusia ya. pasti akan selalu ngecewain lo, baik mereka sadar atau nggak sadar gitu. Ya Iya iya. simpelnya misalnya gue nggak bisa datang, dadakan gue cancel nih ke sini, kan lo pasti kecewa juga gitu. Padahal gue nggak ada intention untuk melakukan itu sebenarnya. Jangan Iya. bengong gitu dong, entar jadi sedih nih, gitu. Wow. Relate ya? Iya, relate Relate ya? dan terkadang ketika lu ngomong kayak gitu kayak, lu sadar nggak sih kadang-kadang ketika kita menolong orang itu terkadang secara ke bawah sadar kita atau tanpa kita sadar kadang-kadang kita itu getting tau nggak sih? Mengharapkan sesuatu hal yang Iya, lebih, maksudnya kayak lu ngasih gue permen, lu mhm, ngarepin gue ngasih lu sesuatu hal juga gitu yang baik juga iya. gitu. Sebenarnya kalau berharapkan mereka ngasih sesuatu balik ke gue sih sebenarnya kalau gue sih enggak. Tapi paling enggak kalau gue tuh cuman 2 lah. Pertama lu ngelakuin hal yang sama ke orang lain karena lu kan udah nerima kebaikan nih dari gue. Lakuin yang sama, terus kedua lu berkembang dan lu punya etika etika lah. Etika yang nggak tertulis itu kan bukan berarti lu harus ngasih barang. Iya Even though lu inget kayak, "How you doing?" iya iya As simple as that gitu kan. iya. Itu menurut gue berarti loh gitu. Dan berapa banyak, mungkin dari 1 sampai 10 orang, hanya 2 orang mungkin yang balik kayak gitu. Sisanya mah ninggalin. Kalau nggak Oh ninggalin, berkhianat dah. oh, gue nggak minta lu nyebut nama ya, tapi gue justru tertarik, salah satu titik terendah lu adalah pengkhianatan itu sendiri. Mhm. Itu ceritanya seperti apa sih bisa sampai dihianatin dan lu pun rasanya kayak kena mental ataupun jatuh batu, Gue gimana jujur udah ceritanya? agak lupa sih karena emang udah gue move on banget kan. Mhm. Tapi itu healing-nya lama, 2 tahunan tuh. Oh wow, 2 tahun itu menurut gue sih lama ya. Jadi setiap gue denger nama apa segala gue enek banget gitu nama kayak, seseorang itu? iya gue udah enggak deh. Lu mau haleluya haleluya di gereja gue nggak peduli, udahlah. Tapi daripada gue jadi orang Farisi kan, Hmm. menghakimi, gue cuma bilang, "Tuhan gue harus berdamai." Karena kalau gue nggak damai hati gue entar sekian banyak nih orang yang harus gue tolong, jadi terlupakan itu. Tapi ya, surprisingly dan emang God is good ya, gue kalau ditanya lagi kayak gitu, gue jujur gue udah nggak inget sih. Karena emang udah gue lupain banget banget, udah nggak masuk di kepala gue lagi aja. Tapi dengan kondisi itu gimana lu apa ya, proses penyembuhan diri lu sendiri gimana ya caranya ya? Mmm, Struggle apa sih? gue dapet teman-teman baru sih, terus dapet teman-teman baru, terus banyak aja gitu yang sayang sama gue. Sesimpel kayak misalnya gue cuma nyampe rumah tiba-tiba ada yang ngirimin cupcakes dan I feel grateful, feeling feeling grateful dan feeling loved by people itu tuh something yang perlu kita syukurin loh. Lo kebayang gak sih, lu sayang sama orang, tapi lu tuh nggak disayang, itu kan juga menyedihkan. Dan lu disayang sama orang, tapi lu nggak sayang sama itu orang, itu juga kan pathetic Iya banget iya ya iya kan. iya. Jadi hal-hal yang minor-minor kayak gitu tuh buat gue kayak, "Oh ya Tuhan sayang sama gue ya, oh gue masih disayang nih." Jadi itu yang buat gue tuh lebih cepet heal-nya gitu. Dan kayaknya di saat itu kayaknya
sebelum itu terjadi pun kayaknya lu orang yang sorry ya kalau gue lihat ya, yang dengan karena cerita lu seperti itu kayaknya sempat jadi people pleaser nggak sih? Ih, banget. Heeh. People pleaser banget, nggak bisa gue saying no tuh susah banget gue. Oh. Semua gue iyain. Bener, capek akhirnya. Kalau sekarang beda, gue udah bisa bilang enggak. Cie. Tapi sekarang nih, Heeh udah bisa bilang enggak. Lu heeh. tau nggak omongannya apa? Apa? Intimidatif. Ah, wow. Bahaya nih perempuan. Diam-diam tapi begini gitu. Bodo amat. Wow. Wow. Mau main sama gue ayo, enggak ya udah gitu kan. Udah pernah sendiri, udah pernah tidak punya siapa-siapa gitu. Dan gue bisa ngerti kenapa lu, ngerasa kayak seperti itu karena lu juga cerita tadi bahwa di masa kecil lu itu lu nggak punya teman, nggak punya kayaknya walaupun lu punya keluarga yang sorry, keluarga lu utuh nggak sih? Ya, Ya, hmm, keluarga yang utuh dan sebagainya, tapi lu masih ngerasa kekosongan. Nah, ketika ngerasa ya, kekosongan itu ketika ada orang-orang nih yang dari luar yang mengisi hidup lu, hmm. walaupun sedikit-dikit, itu kayaknya berarti banget buat lu ya? Iya, karena, seberapa banyak pun duit yang kita punya, seberapa banyak pun teman yang gue punya, apa segala macam, di dalam hati manusia tuh pasti selalu ada yang kosong. Yang I'm a Christian if you don't mind I'm saying, Iya iya iya. yang di mana menurut gue kekosongan itu hanya bisa diisi oleh the presence of God, kalau buat gue ya. Hmm. The presence of Jesus Christ kalau di gue. Dan gue percaya yang tadi gue bilang the powerful, eee, book yang gue baca is a Bible gitu. Karena memang di Alkitab itu ditulis bahwa jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Iya iya. Dan aku membentuk engkau, serupa dengan gambaran aku gitu-gitu segala macam. Terus lu mau lewatin lembah kelam, lu mau lewatin lautan, mau lewat apa segala macam, aku menyertai kamu. Jadi di situ buat gue adalah, gue udah punya pegangan yang namanya Yesus Kristus itu, yang gue mau pergi kemanapun, gue mau kabur, gue mau bandel kemanapun dia ada di situ. Jadi gue nggak Wow. perlu ngerasa sendirian gitu. Wow. Yap, Wow. toh kayak gue nggak punya duit pun dulu pernah, gue masih bisa makan kok meskipun itu kita bagi 2 makanan warteg sama teman gue pas masih jadi presenter awal-awal gitu. Gue Mmm. pernah ngalamin itu. Gue keluarga miskin Bos dulu. Hmm? Bapak ibu gue tuh, khususnya bokap gue tuh miskin banget. Oke. Dulu tuh anak-anak makan pizza gampang ya SD. Gue tuh makan pizza, lu tau gak sih Pizza Hut Heeh heeh. yang small size, Iya iya iya, itu heeh. kan isinya cuma 4. Iya Kita kan bertiga ya, iya, heeh. dibagi 3 tuh. Udah habis sebelum kita pergi ke sekolah. Jadi gak punya Oke. bekal. Terus mikir dong apaan, lu tau gak apa yang dilakukan nyokap gue? Emang my mom's very very lovely sih. Dia tuh ngajarin makan roti tawar pakai sambal, lu cobain dah. Roti Katanya tawar pakai? pakai sambel. Oke, heeh. Sambalnya ABC kan masih waktu itu, pakai Hmm. sambal cocol, pakai sambal, katanya kayak pizza. Oh ya bener juga lagi gitu. Kayak gitu-gitu akhirnya itu something yang oh iya ya. Ya udah gue nggak perlu makan pizza mahal-mahal lah, makan roti tawar pakai sambal. Sampai gede sekarang anak gue kalau lagi pengen lapar apa segala macam, makan roti yuk pakai sambal. Ih kayak pizza. Coba ya, gue angetin tuh di microwave pakai pizza. Dia nagih dong bisa sampai 3 lembar roti dia makan. Serius? Iya lu Wow. cobain deh. Lu Wow. kan punya roti nih, cocol Oh. pakai sambal. Maksudnya oke, gue pernah roti pakai sambal gitu ya. Misalnya istri gue buatin sandwich, gue pakai sambal ya. Enggak, roti Tapi gue tawar. nggak ngebayangin roti itu udah Tawar, pakai sambal, ya tawar juga. Tawar. Ya tawar. Ya istri gue juga buat hal yang sama tawar. Gue cuma cocok sambal, Apa? ya tapi gue nggak ngebayangin Itu pizza. roti dikasih sambal dimasukin microwave. Itu gue jujur Itu kayak pizza. Itu mindset aja, Bro. gila ya. Itu kunci mensyukuri hidup. Oh, 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 Lu tau oh, kan, mau makan es krim dulu tau gak sih yang penonet? Iya 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 iya. Mahal Gak apa-apa dulu. biar ada produk nih masuk. Mahal dulu kan. Jadi Iya iya mau iya. mau gak mau lu bikin susu. Terus gue lupa waktu itu apa yang dilakukan sama nyokap gue gitu ya. Lu makan ini mirip ya kayak makan es krim gitu atau es mambu. Ya udah nikmatin hidup aja daripada lu mengeluh atas apa yang lu nggak punya, lu syukurin aja yang lu punya. Iya iya iya. Dengan Aduh. keluarga lu yang kurang mampu Saat itu ya. saat itu dan sebagainya, dan lu juga dibesarkan juga di saat di situasi itu, seperti apa keadaan keluarga? Maksudnya awalnya itu apakah memang sempat mampu atau memang dari dulu udah seperti itu atau gimana? Kalau nyokap gue memang dia berasal dari keluarga yang berada. Kalau nggak Oke. salah dulu kakek gue tuh jaksa ya, tapi gue nggak sempat ketemu. Kalau Heeh. bokap gue itu emang miskin, bener-bener miskin, di bawah garis kemiskinan lah itu dia. Terus cari aja itu namanya dia. Atau diundang aja sekalian kesini sekali-sekali mau loh. Gitu. Boleh. Boleh, Beneran. boleh. Beneran Itu dia di bawah garis kemiskinannya itu dia. Yang paling hina, miskin, nggak punya bapak. Bapaknya meninggal di umur 1 tahun. Tapi gue pada saat dibesarkan sama dia, ada tuh mungkin karena orang Batak ya.
ada tuh yang namanya harga diri kan. Heeh. Orang Batak tuh kan harga dirinya jangan Iya. pernah lu senggol gitu. Oh iya. Heeh. Lebih baik gua nggak makan daripada anak gue nggak sekolah gitu. Iya. Lebih baik gua ngutang anak gue bisa makan daripada gua apa gitu. Jadi waktu itu didikan dia adalah meskipun anak saya 3 tuh putri semua, nggak ada yang laki-laki, semua harus jadi. Sekolahnya harus jadi. Terus dia pernah di PHK juga, gue pernah ada di situ. Betapa sedihnya ibu gue saat itu kan. Terus ya mau kayak gimana, tapi dia tuh setia aja perkara kecil. Itu tuh apa ya, kayak tertanam di kepala gue sama kakak adik gue sekarang bahwa hal yang kecil pun lu harus setia lakukan. Jangan pernah lu mandang orang dari luarnya. Karena lu nggak pernah tahu apa yang Tuhan akan lakukan buat orang-orang kayak gitu. Dia setia tuh, apapun dia lakukan. Bahkan waktu itu dia pernah cuma buat nyikat kapal atau apa segala macam, ini dia juga lakuin gitu. Dan dia nggak pernah berkhianat, setahu gue ya. Dia mau susahnya kayak apapun orang yang dia dampingi, pokoknya susah bareng apa udah, dia nggak akan berkhianat tuh di situ. Sampai akhirnya Tuhan yang kirim sendiri orang yang menjaga hidupnya dia sampai kita tuh bisa ngerasain kayak sekarang. Wow. Kayak gitu. Jadi bagaimana keluarga gua saat itu adalah nilai-nilai kesetiaan, kejujuran, sama kejujuran, kesetiaan, sama bersyukur aja sih. Oh. Susah loh Bos. Iya, iya, iya. Gue ngerasa bahwa hidup tanpa uang memang sulit gitu. Iya. Tapi yang lebih beratnya lagi adalah mempunyai prinsip-prinsip yang lu bilang tadi dan value-value yang lu bilang tadi itu nggak gampang sih Nggak ngebawa gampang. di saat itu susah gitu ya. Abis itu ngebawa hal itu nggak mudah sih. Nggak mudah. Sekarang orang mungkin bisa ngelihat gua kayak gini karena mereka nggak tahu masa kecil gue dulu. Iya. Ya iyalah lu bersyukur, lu ada duit, sering banget tuh gue denger gitu. Ya iyalah lu nggak merasa perlu panik di layoff bapak lu pengusaha gitu. Lah berapa ratus atau bahkan berapa ribu karyawan yang harus dihidupin sama dia misalnya gitu. Atau enggak, lah gimana caranya gue nggak merasa khawatir kalau misalnya kenapa-kenapa sama gue, anak-anak gue ini kayak gimana ceritanya gitu. Belum, ini baru anak-anak ini gitu. Belum gue bicara anak biologis gue juga yang harus gue pikirin, ya kan? Sorry, gue agak ngeblank tadi. Ada anak biologis sama anak? Ya ini anak-anak gue, tim Oh, gue, tim, oke. anak gereja gue, tim gue, apa segala macam. Itu kan juga kita harus pikirkan gitu. Gue bisa balikin lagi, ya lu enak tiap bulan lu dapat gaji. Lah gue gajian gak gajian, gue harus gaji orang gitu. Bener kan? Jadi orang melihatnya ya gue yang sekarang. Lo tau nggak waktu gue kecil masih SD nih, nggak punya kendaraan pulang. Waktu itu tuh lagi ada kayak acara di rumah orang gitulah dari gereja gue. Tapi ini orang tengilnya minta ampun. Gitu. Terus kita tuh nggak punya tebengan. Terus gue udah mau ditebengin tuh naik mobil itu lah. Terus karena mungkin gue bukan siapa-siapa apa segala macem, datanglah yang lain yang lebih berada. Oke. Gue nggak jadi tuh boleh masuk. Gue dioper ke yang lain. Bahkan gue disuruh duduknya tuh belakang yang kayak semi bagasi gitu. Dulu banget sih masih SD lah gue kayak gitu. Tapi ya udah gue terima aja. Bagaimana cara orang melihat dan memandang gue ya sah-sah aja gitu. Tapi di situ gue belajar. Gue nggak mau memperlakukan orang kayak gitu. Dengan masa kecil lu seperti itu, lu bertumbuh menjadi dewasa, menjadi anak yang seperti apa ya? Saat itu? Iya diem aja. Pokoknya gue cuma mikir gimana caranya gue harus bikin diri gue berprestasi. Karena kalau gue gak berprestasi, sekolah gue gak bener, gue gak menghasilkan apa-apa, gue gak bisa nolong orang. As simple as that. Kalau gue gak punya duit, gue gak bisa nolong orang. Nah tapi gue bisa ngerti dengan kondisi lu seperti itu. Tapi yang gue lihat bahwa terkadang ketika kita berusaha dengan rasa dendam ataupun rasa kayak gue nggak mau dikecilin, gue nggak mau diinjak-injak dan sebagainya. Oke, membuat fire dalam diri lu itu besar banget. Tapi terkadang tanpa sadar bisa ngebakar hal-hal yang lain juga dalam diri lu. Dan lu ngalamin hal itu juga gak sih, ngebakar dalam diri lu juga? Sempet, pas SMA lah, SMA apa kuliah ya sempet. Sampai akhirnya kan jadi lebih benar pada saat tahu kebenaran juga kan. Kalau Allah tuh turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi dia. Jadi hal yang gak enak sekalipun Tuhan izinkan terjadi untuk datengin kebaikan buat lo. Yang salah adalah ketika lo ngerasa gak terima, lo minder. Minder tuh akar
dan awal mula orang sombong. Hmm. Karena bener yang tadi lo bilang, begitu dia minder, gue gak terima gue diginiin. Akhirnya dia butuh apa? Pembuktian diri kan. Iya. Itu centralize sama dirinya sendiri. Iya. Tapi kalau lo bisa meramu hal-hal yang gak baik ini dan lo melihat itu sebagai pekerjaan tangan Tuhan yang Right. diizinkan terjadi untuk membentuk lo jadi pribadi yang lebih baik, lo akan melihatnya dengan situasi yang berbeda. Pandangan lo akan beda. Berarti cara merespon gue harus lebih benar. Karena ini Tuhan izinin supaya gue mungkin lebih rendah hati lagi. Pada saat nanti gue naik, gue gak sombong. Saat nanti gue punya duit banyak, saat nanti gue punya jabatan, gue sadar kalau itu bukan usaha gue, tapi Iya. pemberian dari Tuhan Yesus Iya. misalnya itu, Iya. pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lu mau nolong orang karena lu udah merasakan lebih dulu kebaikan hati Tuhan yang dia lakukan sama lo. Lu gak akan pelit sama orang. Orang yang udah feel love or grace of God gitu ya, dia gak akan bisa sombong. Karena dia tahu apa yang dia punya sekarang tuh bukan karena dirinya dia. Kebalikannya, kalau dia ngerasa ini tuh semua kan kerja keras gue perantau, gue Iya. ini, gue ini, gue itu. Pasti ntar gak lama dia akan konflik sama banyak orang. Ya kan? Ya, karena apa yang dia usahakan tuh dengan pakai dendam, dengan pakai Exactly, ego pakai dan ego. sebagainya, Iya. yang akhirnya kayak gue punya ibarat kayak lilin gitu ya. Lilin itu kan Iya. menerangi banyak orang, menerangi lah ya. Tapi terkadang kalau kita jadi lilin tuh kita lupa menerangi banyak Iya. hal, membuat sesuatu hal yang lebih indah karena terang gitu ya. Tapi justru karena kita jadi lilin, lama-lama kita habis karena meleleh. Iya, Right? iya. Nah, itu sih yang gue Benar. ngelihat kondisi lu itu saat itu seperti itu ya. Apa lilin? Nah, Meleleh. seperti lilin kayak lama meleleh akhirnya terjatuh. Ketika terjatuh lu sadar, oh ternyata dengan caranya gue berusaha dan pengen menunjukkan sesuatu dengan cara ego, dengan cara emosi, dengan rasa dendam, kebencian dan sebagainya, itu justru malah menghancurkan diri gue dari dalam Iya. gitu. Iya. Makanya kayak tadi gue bilang kalau misalnya lu sadar bahwa proses hidup lu itu emang Tuhan izinin terjadi untuk menjadikan lu pribadi yang lebih baik, lu jalan kemanapun nih aura lu tuh bisa dirasain sama orang kok. Kayaknya gue nyaman ya sama dia. Atau sebaliknya, gue merasa gak nyaman dan gue merasa gak aman sama ini orang. Karena apa? Gue feeling she's a threat gitu kan. Ya itu hal yang biasa sebenarnya. Dan gue merasa diri gue udah konten sih untuk yang gitu-gitu ya. Jadi kalau gue melakukan hal apapun, gue gak perlu pamer-pamer, gue ini loh, gue itu loh, gue ini loh. Ya kecuali dengan sosmed ya. Kalau sosmed itu kan ya memang itu ajangnya kita posting-posting segala macam ya kan. Tapi apa yang gue lakukan di balik layar, gue gak perlu show off, biarin aja gitu. Gak perlu pembuktian lah gitu maksudnya. Iya. Kayak gitu. Gue mau dengar cerita dikit dong. Lu kan tadi sempat bilang bahwa pengen jadi artis tapi gak direstuin sama orang tua. Iya. Itu kenapa sih? Karena no offense ya gitu. Karena ya itu, karena mungkin papa mama ini kan khususnya bokap dari ekonomi yang sangat sulit waktu itu. Oke. Jadi buat mereka pendidikan itu numero uno. Being a celebrity, being media person atau segala macam itu sampingannya. Jadi lu harus sekolah dulu, lu harus punya pendidikan dulu yang jelas, baru lu boleh. Kalau enggak, ya nggak usah. Karena lo nggak akan bertahan lama kok di sana. Gitu. Oh gitu ya. Gitu. Tapi gue tetep aja nakal, tetep aja gue ikut modeling, tetep aja gue ikut casting iklan. Ya nggak apa-apa asal sekolah lu bener. Gitu. Kayak gitu. Itu kenapa mereka nggak mau waktu itu. Nah ini lucu, ini Gue menarik sambil minum banget. gak apa-apa kan? Iya silakan, monggo. Ini menarik banget. Sempet mau jadi artis, nggak jadi karena nggak diizinin sama orang tua. Terus akhirnya gimana ceritanya lu menjadi news anchor, terus jadi ya selanjutnya itu gimana ceritanya? Gue tuh baca Condoleezza Rice waktu itu. Terus gue cuman sebenarnya sedikit doang pas gue baca. Gue kayak minoritas nih, kayak gue minoritas di negara ini gitu kan. Terus kok dia bisa? Hebat nih orang. Terus gue bacain. Nah dari situ terus gue belajar ketika gue ngeliat orang-orang yang susah gitu ya. Mereka pengen dibantu lah. Terus gue punya akses ke sini. Gitu. Terus disitu gue mikir kayaknya memang pekerjaan yang tepat buat gue dengan segala curiosity gue ini yang tinggi ya as a jurnalis. Karena di sini lu bisa kepo. Kalau dulu kan kita nanya-nanya dikit, kepo banget sih lo gitu kan. Iya, sekarang aja juga masih. Masih ya. Tapi kan kalau sekarang lu bisa punya pembelaan. Ya iyalah orang gue jurnalis, ya iyalah gue host gitu kan. Iya. Yang tugas gue nanya gitu. Terkadang kita suka lupa lagi kalau lagi nggak jadi host, nggak jadi jurnalis. Oh ya gue lupa kebanyakan nanya, iya kan. Gitu. Iya kayak gitu. Tapi di situ gue langsung pikir, iya mungkin ini yang perlu gue lakukan itu. Being a journalist adalah supaya gue bisa menjadi spokesperson
baik untuk citizen maupun untuk government or businessman or businesswoman gitu-gitulah. Pokoknya for those people. Jadi kayak perantaranya gitu. Dan gue pengen ikut berkontribusi untuk mencerdaskan anak Indonesia dengan pola pikir, dengan value, dengan prinsip hidup gitu. Yang terakhir banget baru gue kepengen punya fame. Itu nomor ke sekian. Gitu. Bahkan yang ribut itu tim gue. Lu harus gini. Gue nggak perlu, udahlah, gue nggak perlu. Enggak, kadang tuh perlu begini gitu. Oh ya udah, gitu. Sebenarnya. I know. Karena kadang-kadang memang lu harus terlihat untuk lu bisa speak up. Iya kan? Bener gak sih? Apa kebalik gue? Iya kan? Harus lu, Iya, ya lu setuju. kalau mau speak up ya lu pasti akan terlihat kayak Iya, gitu. iya. Gitu-gitulah. Jadi sebenarnya itu kenapa gue pengen jadi jurnalis waktu itu. Oh, jadi jurnalis, terus sekarang akhirnya lu sempet keluar dari kantor atau di satu perusahaan ya, yang akhirnya lu membuat konten YouTube. Sendiri. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi sebetulnya memang dari 2018 gue mah pengen bikin platform sendiri. Waktu itu tuh belum gede-gede banget lah YouTube. Karena gue mikirnya gimana caranya gue bisa membungkus materi politik dan ekonomi tuh tapi dengan cara yang light. Gimana caranya orang-orang yang ada di government ini yang nyebelin, yang ngehe lah gitu. Tapi lo bisa di-treat as a human being supaya pemirsa atau penonton yang ngelihat lo ternyata lo gak sejelek itu. Iya. Waktu itu kan Bang Arteria Dahlan kan disebelin, Rocky Gerung dihina segala macam. Tapi gue yakin mereka tuh punya sisi baik. Gue yakin orang-orang yang duduk di pemerintahan sekarang pun mau mereka dihujat segala macamnya, gue yakin ada sisi baiknya mereka, ada sisi humanis mereka yang banyak orang yang nggak tahu gitu. Disitulah akhirnya gue bikin, mulai jalan-jalan, dilirik sama TV sebelah, akhirnya gue di hire lah gitu. Nah sampai akhirnya gue melihat, oh ini kayaknya udah beres nih. Gue merasa gue udah beres aja, makanya kenapa gue keluar dan gue mulai membesarkan yang sekarang gue lagi jalanin. Apakah SOA ataupun tergabung di platform yang lain gitu. Enakan mana pekerjaan 2 yang sekarang? Sekarang. Ada plus minusnya. Kalau dulu tuh enaknya, kalau lu capek dikit, lo ada teman-teman kan ngopi. Iya. Kalau sekarang kan gue lebih sendiri. Balik lagi kayak gue masa kecil dulu, lebih apa ya? Lebih di situasi yang lonely places. Kalau posisi-posisi kayak gini kan udah lonely places sebenarnya. Situasi yang dimana lo nggak bisa gampang cerita. Dulu yang tadinya gue temenan sama siapa, tapi sekarang udah mitra kerja, ya gue nggak bisa cerita banyak. Harus I keep it for myself. Kalau dulu masih rame-rame sama teman-teman di kantor, di kampus kan kayak, aduh bos kita ngehe banget nih, ngopi deh yuk turun. Sama-sama, jalan semua serba bareng-bareng. Kalau sekarang kan udah lebih sendiri gitu, plus minus. Tapi waktunya lebih fleksibel kalau sekarang. Dan akhirnya konten lu itu salah satu orang yang menurut gue ya, gue gak nyangka modelan lu seperti ini gitu, tapi lu demen banget yang namanya politik. Iya ya? Ya karena lu buat konten seperti itu kan. Iya ya? Nah, Emang iya ya? apa sih yang bikin lu tertarik buat politik? Gue tuh cuma tertarik mempelajarinya sebenarnya kayak penuh intrik gitu. Karena kalau belajar ekonomi tuh ilmunya eksak. 5 tambah 2 ya 7 dah. Lu kasih gue Rp500, harganya 200 kembalian 300 gitu kan. Kalau di politik tuh enggak, lu kayak punya macam pertimbangan gitu. Kenapa gue harus ngambil ini? What's the benefit for my society? What's the benefit for me? Gitu-gitu. Terus ini fungsinya apa? Ini gue bisa pakai buat nolong orang nggak? Ini gue bisa gini nggak? Itu kan banyak pertimbangannya. Dan itu yang menarik buat gue mempelajari apa yang ada di balik itu semua gitu. Wow. Meskipun itu kayak tabu ya, bukan tabu ya, kayak banyak yang juga anti untuk mempelajari, politik kotor. Lu jualan ayam goreng di pasar juga kotor kalau lu nikung sebelah. Sama aja gitu. Bener. Politik tuh hina atau enggak, politik tuh jorok, politik tuh kotor gitu. Ya udah lu coba ke belahan bumi manapun yang politiknya bersih-bersih banget nggak ada apa-apa. Enggak lah, sama aja. Ekonomi juga sama. Lu kerja di kantoran juga ada tuh office politik. Cobain aja. Ya kan? Faktor likes and dislike. Sama aja. Semua di manapun nggak ada yang benar-benar bersih, bukan bersih, maksudnya benar-benar aman gitu. Tapi lu perlu mempelajari itu. Lu milih mau makan ayam atau bebek aja itu udah berpolitik kok. Iya, setuju. Benar. Iya kan? Gitu. Yang salah itu sebenarnya bukan politiknya, tapi orang-orangnya yang apalagi yang ada di partai politik itu yang akhirnya membuat citra politik itu jadi jelek. Bener gak? Berat banget kita ngomong.
Gue nggak minta nyebut nama ya. Gue nggak minta Enggak. nyebut nama. Tapi ada nggak sih orang-orang yang lu undang yang menurut tuh kayak, ini orang bullshit banget nih orang gimana banget. Adalah waktu di TV ya, kalau di YouTube gue belum. Yang di YouTube tuh masih bye-bye cie. Masih tersortir ya. Masih Tapi tersortir. lu juga yang ngutusin juga kan, gue mau dia ataupun yang ini jangan deh, yang ini iya deh atau gimana? Kalau YouTube. Ah. Kalau YouTube ya kan kebanyakan misalnya gue mengundang siapa, belum tentu mereka mau gitu. Tapi kalau misalnya waktu di TV kan, di TV atau misalnya ya kalau bukan di YouTube gue ya gitu, yang gue mau nggak mau gue undang apa segala macam, banyak lah bullshit gitu. Alah normatif loh gitu. Tapi itu rasanya pun kayak gitu capek gak sih? Kayak aduh gue mesti ngobrol sama orang yang stupid banget atau yang bullshit banget. Lu capek gak sih di enggak tim sih. itu? Enggak, malah gue catatan gue aja gitu. Oke. Tapi lucunya memang kalau di balik layar gitu kita ngomong, "Bang apaan sih?" gitu atau enggak, "Mbak, apa sih? Kenapa sih? Ih, basa-basi banget deh," gitu-gitu. Enggak kayak gitulah, tapi memang dari situ kan kita juga belajar gitu. Kenapa mereka harus ngomong kayak gitu tuh akhirnya gue mempelajari, oh iya ya benar. Kalau gue jadi mereka pun mungkin gue akan melakukan hal yang serupa kali gitu. Makanya kenapa orang-orang kayak siapa ya gue bilang, orang-orang yang sekarang duduk di pemerintahan itu, with all due respect, mereka harus punya jubirnya. Karena mereka nggak bisa mempromosikan diri mereka sendiri. Gua pun kesel loh kalau misalnya presiden gue atau menteri-menteri gue gitu atau misalnya anggota-anggota DPR gue dihina-hina orang, gue juga sebel karena jiwa korsa kali gue. Ya gue itu warga negara kita juga gitu. Lo harus bisa membela mereka dong. Ya tapi gimana cara ngebela? Ya lu ngomongnya belepotan gitu misalnya. Lo harus punya orang yang bisa nge-cover lo sebenarnya. Mudah-mudahan ya nanti kan ada yang nge-hire gue jadi jubirnya atau jadi di balik layar gue kasih Amin. panggungnya gitu. Wow, obrolannya menarik banget. Tapi lo tau gak sih kalau di zaman Apa sekarang tuh? itu kan teknologi makin maju, right? Informasi makin banyak dan sebagainya. Gimana sih caranya lu sendiri memisahkan yang mana hoax, mana yang enggak, itu gimana sih caranya? Ya sumber lu harus banyak sih sebenarnya. Lu nggak bisa telan bulet-bulet mentah-mentah apa yang udah ada di situ itu udah pasti yang benar. Kan ada yang namanya proses editing, ada yang namanya proses ya memfilter lah, proses-proses itu kan akan lu lewati. Jadi lu bisa aja berpikir, mungkin ini dipotong-potong kali gitu, kepantasan sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya lu yang merasa bahwa teknologi itu sekarang udah lebih maju, kenapa lu nggak coba cross check? Gitu. Lu cross check aja bener apa enggak, terus cari tahu, jangan langsung cepet menangkap dan menerima dengan apa Mentah-mentah, ya, mentah-mentah bulat-bulat ya. gitu. Iya, itu dari sisi netizennya kan. Kalau dari sisi media gimana? Ya teman-teman media juga benar-benar harus bisa memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, bukan cuma sekedar clickbait hanya karena lu pengen dapet ads, hanya karena lu pengen dapat duit jadi lu sengaja ngegempor-gemporin. Ada masanya loh gitu. Nah ini balik lagi ya kalau soal spiritual ya, gue selalu melihat Tuhan tuh lihat loh. Kalau lu melakukan hal yang salah di mata orang lain, lu mengiyakan itu, ya udahlah yang penting ini. Lu tahu nggak? Di balik itu tuh Tuhan lihat, lu sendiri yang akan rugi. Lu akan kerja lu di situ-situ aja deh. Lu nggak akan naik, percaya sama gue. Tapi kalau lu bisa itu tadi dipercaya hal yang kecil, lu jujur dari hal yang kecil. Gue juga nggak sempurna, gue juga banyak Iya. bandel lah gitu. Tapi hati lu tuh yang harus lu jaga. Hati lu tuh jangan ada sedikit celah 0,001% untuk mencari keuntungan bagi orang lain hanya demi benefit lu doang. Tuh Tuhan lihat. Suatu saat lu akan menuai dari apa yang lu tabur. Jadi pemberitaan pun, gue nggak bilang media itu sepenuhnya kayak gitu, enggak. Tapi bertanggung jawablah untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan power yang dimiliki, bisa menghasilkan redaksional seperti apa, berikan yang benar gitu. Jangan yang bohong, jangan yang hoax hanya gara-gara lu pengen dapat ads. Dan akhirnya kayak konten-konten yang pintar atau konten-konten yang bermutu itu banyak kan datangnya sekarang ke YouTube ya, bukan ke TV ya. Betul. Karena kalau TV kayak zaman sekarang aja orang masih nonton orang ke pasar naik naga gak sih? Iya benar. Sekarang akhirnya kan jadi bukan ribut ya. Akhirnya jadi kayak battle. pergumulan. Gimana nih? Bersaingnya sekarang udah bukan sesama jurnalis TV loh. Tapi sekarang bersaingnya tuh udah sama konten-konten creator, influencer, TikToker, Instagram apa segala macam kayak gitu. Gimana lu tetap punya tuh value lo sebenarnya gitu. Ya kan? Post truth akhirnya sekarang orang tuh melihatnya. Nah, di zaman sekarang pun atau entah itu milenial ataupun Gen Z yang dimana mereka itu kan mulai tidak tertarik dengan namanya politik.
Apa sih yang menurut lu mereka-mereka anak muda ini yang bikin nggak terekam politik itu kenapa ya? Mmm, Keteladanannya nggak ada kali, Mhm, nggak punya sosok yang bisa mereka teladani. mhm, Pembiaran akhirnya, ya udahlah dianggap hal yang wajar kok kayak gini. Terus, ya udahlah emang kita kayak gini, ya yang kemarin lah pas demo besar-besaran itu, mhm. kita juga kecewa kan mendengar kenapa wakil-wakil rakyat lu bisa bersuara kayak gitu, Iya, gitu. heeh. Lebih baik diem, gitu. Jadi keteladanan itu sangat mempengaruhi anak-anak muda sekarang mereka mau terjun di politik atau enggak. Tapi mungkin gue cuma bisa bilang ke generasi gue dan ke bawah, kita udah nggak perlu lagi mengambil fokus kita ke sana. Toh angkatan ini akan lewat suatu saat. Bukannya gue nyumpahin mereka mati, enggak. Mmm, Ini angkatan ini kan akan berlalu. iya Kita pasti, kan akan heeh, naik nih. heeh. Jadi fokusnya udah kita ke bawah gitu. Kita nggak bisa membenarkan dan memperbaiki yang atas. Udahlah terima aja, beri hormat, kita mengasihi mereka, kita doain mereka. Sisanya apa yang baik, gue percaya mereka tuh punya asam garam kehidupan yang bisa kita teladani kok Mhm, gitu. Jiwa tarungnya, keberaniannya, dan segala macamnya gitu. Eee, Nilai yang baik kita ambil, kita teladani, yang kurang kita perbaiki, kita kasih keteladanan ke bawah. mhm, Kalau kita terus-terusan antipati dan terus mengkritik tanpa henti, mhm. kita nggak menghasilkan apa-apa untuk generasi yang akan datang gitu. Kita Wah, nggak akan menghasilkan apa-apa untuk Indonesia. Jadi udah stop complaining, kasih hormat, kasih, rasa sayang dan cinta, doa, udah sisanya kita fokus sama diri kita, jadi SDM yang berkualitas saja gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mhm, iya nggak? Lu mhm. mau terus teriak-teriak kayak gitu? Nggak bisa, mau ngapain? Toh juga yang memilih mereka kita-kita juga nggak sih Yang secara milih tidak langsung gitu? exactly, makanya kenapa pada saat nanti pesta demokrasi 5 tahun ke depan, jangan lagi lu mau dibeli suaranya hanya karena uang 300.000, 500.000. Ya kalau emang lu mau duitnya, ya udah ambil aja. Tapi tanggung jawab lo terhadap negara ini dan terhadap Tuhan lo adalah pada saat lu dibilik, lu coblos siapa. Itu kan lu bisa merasakan gitu. Jangan denial sama signal-signal yang nggak beres gitu loh. Oh, Iya tapi kan? lalu berapa kali ngomong Tuhan Tuhan dan sebagainya. Nah, hubungan lu pernah struggle apa ya sama Tuhan ya? Banyak lah. Yang paling mengena banget di hati lu? Kerjaan kali ya. Ya, 'Cause I don't whatever. feel like I am good enough to be in this position gitu. Kayak gue nggak pernah ngerasa ada hal yang bisa gue banggain dalam hidup gue. Kok kayaknya gue menerima sesuatu dengan mudah, itu kayaknya apa karena orang kasihan sama gue ya gitu. Kan gue pengen bisa mendapatkan itu karena emang gue capable of doing it Iya, iya, gitu. iya. Jadi gue receive some amount of money ya atau, apa namanya, posisi gitu, jabatan, karena gue earn it gitu, bukan karena sebatas lo deket sama gue atau karena lo kasihan sama gue misalnya gitu. Dan itu tuh Mhm, selalu jadi pergumulan gue. right, Tapi bener. ternyata memang, kakak gue tuh pernah ngomong, "Kalau lu kan selama ini bilang lu pengen mengandalkan Tuhan aja ya," gitu. Mhm, Ya udah gitu, bahwa perkenanan yang orang-orang berikan ke lu itu sebenarnya dari atas iya, gitu. Oh bener. gitu ya, itu. Akhirnya gue, iya ya, apapun gue bawanya ke doa aja gitu. Mmm, Sereceh apapun deh. Even gue mhm. sebelah sama orang pengen gue gebuk gitu misalnya, tetap gue bawa doa Oh, gitu. oh, Entar gue tenang sendiri gitu, bukan akhirnya gue mmm. dilancarkan untuk menggebuk orang itu, enggak Iya, ya. iya, iya, Akhirnya iya. gue jadi kayak calm I know, down ya. sendiri gitu. Mmm, dengan perjalanan lu seperti itu sama Tuhan dan gue lihat dari karakter lu pun juga saat ini juga karena ada proses perjalanan itu juga kan, yang Mhm, menjadi lu sekarang ini. Nah, iya. luka apa yang diam-diam yang lu masih bawa sampai sekarang itu sih? Luka. Luka ataupun trauma atau Oh kalau trauma banyak, hehehe. oh, Trauma gue nggak bisa percaya sama orang kali, susah gue trust issue. mmm, Jadi satu sisi gue, nggak gue jadi kayak punya benteng aja gitu, set distance to everybody. Jadi buat orang bisa deket sama gue tuh sebenarnya nggak akan gampang. Jadi kalau misalnya lu pernah gue bawa masuk ke inner circle gue, lu pernah jadi teman dekat gue pernah bantuin apa segala macam, bukan karena apa-apa, tapi karena memang I let you in aja. Tapi begitu gue merasa, wah gue dikecewain nih, gue langsung kayak push people away or I set distance. mmm, Karena kekecewaan mungkin itu yang menjadi hal yang gue takut gitu kan. Gue nggak mau sakit hati lagi, gue nggak mau grief lagi, karena kalau gue grief, gue sedih apa segala macam,
gue jadi nggak ini nih sama orang gitu-gitu loh. Tapi so far sih udah lebih ini Wow. sih. Iya iya, gue paham. Dengan, perjalanan hidup lu seperti itu, lu punya anak juga kan? Mhm, Itu berapa anak ya, sorry? 1 Satu perempuan? laki. Oh, laki. Apa yang lu ingin tanamkan ke dia sih sebenarnya? Karena dia Dengan perjalanan hidup lu seperti ini ya? mmm, yang pasti dia karena dia laki-laki dia harus jadi orang tuh yang pertama gue selalu bilang sama dia, "Lo harus takut sama Tuhan. Lo harus mengalami Tuhan dulu." Karena kalau dia takut sama Tuhan, dia tahu tuh yang namanya respect. Dia nggak perlu sembunyi-sembunyi di belakang gue atau di belakang bapaknya, di belakang kakek neneknya untuk dia tuh melakukan hal yang nakal. "Ah, Mmm, nggak dilihat nih sama ibu gue," gitu, "nggak dilihat nih sama papa gue," gitu. mhm, Tapi dia tahu bahwa kalau dia ngelakuin itu ada mata yang ngelihat gitu. mhm, Takut Tuhan, kedua dia harus rajin belajar, karena lu nggak akan bisa jadi orang kalau lu nggak pinter mhm. gitu, kalau lu nggak belajar. Berani tanggung jawab, cowok tuh kayak gitu. Terlebih dari itu kan ada yang lain ya, berani untuk bilang enggak sama narkoba gitu, tapi Mhm. itu nantilah kalau dia udah agak Iya iya. dewasaan dikit. Kalau sekarang lebih kayak gitu aja, tahu Tuhan, terus, bertanggung jawab, rajin belajar. Wow. Wow, ini menarik. Gue, penasaran banget, interesting banget, kenapa Tuhan, membiarkan lu merasakan kesendirian, kesulitan dalam hidup, sedangkan lu selalu berdoa sama dia ataupun dekat sama dia? Mungkin karena supaya gue lebih mengandalkan dia kali, karena kalau gue ngandalin manusia jatuhnya gue kecewa mulu, ya kan? Berapa banyak orang kita temuin, "Gue kecewa banget sama si A, kenapa? Dia Oh, ninggalin gue gini." Coba kalau misalnya lu nggak punya attachment sama manusia segitunya, oh ninggalin lu ya udah itu kan perjalanan hidup aja. Dan gue nggak pernah mempertanyakan lagi why ketika gue berdoa, kadang-kadang aja sih. Tapi sekarang tuh gue udah kayak why-nya tuh gue udah jarang nanya. Gue lebih kayak what should I do ya? wow. Karena gue nggak dalam kapasitas mengomentari apa yang jadi Mmm, kedaulatannya mhm, Tuhan. mhm, Gitu. mhm. Sama lah kayak yang gue perbuat dengan tim gue gitu. Mereka nggak perlu tahu apa yang ada di kepala gue dan gue lagi melakukan ini untuk apa. Mereka nggak perlu tahu. Lu obey aja udah jalanin Iya aja. iya. Iya kan? Sama aja. Wow, It's like faith sih. You wow, believe in something that you never see gitu, wow. ya kan? Mungkin, pertanyaan terakhir yang biasa gue pertanyaan legacy yang gue sering tanyakan ke teman-teman yang datang ke sini adalah, one day, lu udah nggak ada lagi nanti, entah itu meninggal atau pensiun, lu pengen diingat sebagai apa dan dikenang seperti apa sih? Gue selalu bilang sama teman-teman gue atau anak-anak gue ya, kalau gue mati besok, at least gue udah ninggalin legacy ini sama kalian, lu udah bisa jalan. Jadi gue pengen diingat sebagai orang yang pernah membuat hidup orang lain tuh dari nggak ngerti apa-apa, terus dia bisa punya sesuatu yang dia banggakan. Gue pengen diingat sebagai orang tuh yang founder of faith, bukan faith, maksudnya kayak founder of something yang bisa bikin orang tuh berubah. Gue dulu kenal sama Anggi, makanya gue bisa berdamai sama bapak gue. Gue punya anak kayak gitu, dia nggak bisa ngobrol sama bapaknya. Bencinya setengah mati sama bapaknya. Nggak mau dia peduli sama bapaknya lagi, tapi dia minta bapaknya tuh bertanggung jawab sama kuliahnya dia. Gue entah kayak gimana, gue lupa caranya waktu itu, gue udah nggak inget-inget lagi sih apa yang gue lakuin gitu ya. Anaknya itu sekarang udah sarjana, dia nggak Wow mau kuliah. wow Kok nggak ada yang perlu gue banggain gitu, dia benci banget bapaknya. Bapak gue ninggalin gue sama ibu gue, sama adik-adik gue. wow Ngapain gue sekolah, mendingan gue kerja. wow. Nggak bisa lo harus sekolah. Tapi caranya tuh macam-macam, gue ajakin dia, nonton musikal lah, gue ajakin dia nari lah, gue Iya, ajakin dia apa segala macam lah, cara-cara itulah mmm, pokoknya. Sampai wow, pada akhirnya gue terharu banget dia bisa jadi sarjana. Ada juga yang ini miskin, boro-boro dia mau mau jadi sarjana, kuliah aja dia bingung kayak gimana ceritanya. Terus gue mikirin gimana ya caranya waktu itu ya, ya udah deh kita cari beasiswa. Gue coba ngomong lah ke waktu itu gue coba ngomong ke orang, terus akhirnya dia dapat beasiswa, dia udah sarjana, dia udah punya kerjaan yang bagus sekarang, tapi kalau yang satu ini dia ninggalin gue. Dia udah bohong sama gue, dia ninggalin gue dengan berbagai macam alasan. Satu hal yang mungkin orang lain nggak tahu, gue ketawa-ketawa atau gue diam, bukan berarti gue nggak tahu. Insting gue tuh jalan, Bro. Dan kadang-kadang tuh gue kalau mikirin sesuatu belum kejadian, kejadian bisa tahun depan. Kayak iya, waktu itu tuh gue kayak, ini gue nggak pernah ngomong ini eksklusif nih, gue cuma ngomong ke lo. mhm, Jadi waktu itu sempat ada sosok lah, gue nggak bisa sebut nama bahkan jabatannya apa, mhm, tapi ini cukup sesuatu lah gitu. Terus gue sempat kecewa banget, sedih banget, dan gue cuma bilang, "Gue nggak punya dendam Tuhan,
Terus gue cuma serahin nama lu aja deh gitu. Bulan depan layoff besar-besaran tuh Hmm. di tempat itu. Terus ya gitu dah, masih banyak lagi deh gitu. Kayak kemarin nih gue lagi kepikiran orang gitu. 5 menit kemudian tiba-tiba orangnya ngubungin gue gitu. Baru gue kepikiran gitu. Jadi pada saat balik lagi ke konteksnya itu, pada saat gue kayak dibohongin padahal udah banyak hal yang gue perjuangkan dan gue fight for this person, ya udah nggak apa-apa. Tapi paling nggak kan lu udah sarjana, lu udah punya duit sekarang, lu udah nikah sekarang, lo setidaknya lu bisa ngidupin adik lu dan kerjaan lu juga bagus kok gitu. Dan itu masih banyak lah yang kayak gitu-gitu. Jadi gue kepengennya tuh diinget ya udah sebatas itu aja. Tapi lu jangan nikmatin sendiri. Karena gue selalu bilang ke tim gue, semua hal baik yang gue kasih sama lo kasih lagi ke orang lain. Kalau gue ngasih lu 5 nih, ya lu bagilah 5 lu, kasihlah 2 ke siapa. Itu baru cara lu membalas kebaikan gue. Terkadang bener omongan lu tuh kayak kata-kata terima kasih. Kalau orang tahu terima kasih udah, tapi sebenarnya kata-kata terima kasih itu 2 kata kan. Udah kita terima, abis itu kita kasih lagi. Iya. Nah itu menurut gue salah satu pesan yang lu omongin mengingatkan gue lagi dan mungkin bahkan buat ke semua orang yang di sini kali ya. Iya. Mengingatkan bahwa ketika kita udah dikasih, kita juga harus ketika kita udah nerima Diberi. sesuatu dan kita mesti kasih balik gitu. Iya. Dan itu Karena menurut gue nggak luar pernah biasa. ada hukumnya orang jadi kaya karena dia pelit. Bedakan pelit dengan efisien. Iya. Kalau lu mau diberkati lebih, lu belajar memberkati. Lu belajar memberi aja. Sesimpel kayak kadang-kadang nih anak-anak suka gue paksain aja kayak, beliin gue kopi dong gitu. Gue bisa beli kopi gitu. Kadang-kadang gue suka iseng aja, beliin kopi dong. Atau enggak gue lagi ke Jakarta Timur nih. Nih si Rio nih suka, udah. Kalau cuma daerah Jakarta Timur mah gue masih bisa bayarin. Tapi kalau Jakarta Selatan gue angkat tangan gitu. Itu mungkin hal yang lucu gitu. Iya lucu sih, gue ketawa juga dengerinnya. Udahlah kalau daerah Condet doang mah gue bisa bayarin. Itu kan yang terbaik yang dia bisa kasih gitu. Gue gak minta lu traktir gue Hana Masa kok gitu. Tapi hal yang kayak gitu justru akan membuat lo diberkati lebih nantinya gitu. Makanya dia baru ulang tahun, ntar gue yang traktir gantian. Oke. Perlu ada templok kue nggak? Hah? Perlu ada templok kue nggak? Jangan sedih. Lo tau gak? Jangan sedih. Ini dia yang ulang tahun kan dia. Tapi ini ngeheknya gue sih. Kan yang ulang tahun dia. Gue udah bilang sama PA gue, cari tempat lah makan yang enak gitu. Kalau dia bilang nggak usah lah, ntar katanya gue tahu pasti ntar gue mau bayarnya kayak gimana gitu. Dia nggak usah lah, kan gue juga baru pulang nih, udahlah kasih senang. Ntar tamu-tamunya serah lah, dulu mau bawa siapa teman-teman, ntar gue juga bawa teman-teman gue. Tapi cara gue adalah temen yang gue bawa, gue yakin lo akan serap tuh informasi dan ilmu yang setinggi-tingginya dari orang-orang yang gue bawa nanti. Jadi ya itu kado aja ntar gitu. Habis ntar gue gas lagi disuruh kerja yang bener. Aduh. Kerja lo yang bener, enak udah makan enak juga lo, anjay gitu. Thanks Anggi for coming. Terima kasih loh. Gue ngerasa curhatnya. obrolan kita hari ini tuh kayak gue ngerasa bahwa ketika kita dari awal sulit gitu ya, itu sebenarnya awal mula kita mulai berjalan, mendapatkan perjalanan yang baru dan pastinya kita akan menuju ke titik kita menjadi bersinar gitu kan. Makanya karena gue percaya bahwa Tuhan itu juga memberikan sinarnya ke orang-orang yang dia cintai atau ke anak-anaknya yang benar-benar yang menurut dia kayak gue udah mempersiapkan yang siap dan gue akhirnya mau elu bersinar seperti gue dan petik gitu. Iya. So thanks for coming. Terima kasih loh for having me. Teman-teman, inilah biografi Anggi Pasaribu. Oh ya teman-teman, sekali lagi kalau kalian mau nih ya cerita apapun di bawah silakan banget. Apalagi mungkin cerita kalian yang mungkin sama banget kayak teman perjalanan spiritual kita, boleh banget. So see you next time, bye bye.